Tahukah kamu apa nama batu surga yang selalu jadi rebutan jamaah haji? Yang subscribe semoga bisa haji dan umroh. Hajar Aswad dipercaya sebagai batu yang berasal dari surga. Para jamaah haji sering berusaha untuk menyentuh dan mencium batu mulia ini saat mereka melakukan tawaf. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Mengutip buku Mekah Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim, karya Zuhairi Misrawi, batu ini diletakkan di Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Penempatan Hajar Aswad ini menjadi simbol selesainya pembangunan Ka'bah. Hajar Aswad ditempatkan di sudut selatan Ka'bah, dipasang pada dinding Ka'bah sekitar 1,1 meter di atas tempat tawaf. Batu ini memiliki panjang sekitar 25 cm dan lebar sekitar 17 cm. Asal-usul Hajar Aswad. Dalam buku Nuzhah Al-Majalis wa Muntakhab An-Nafais karya Syekh Asy-Syafuri, terdapat cerita mengenai asal-usul Hajar Aswad. Dikisahkan bahwa saat turun dari surga, Hajar Aswad awalnya berwarna putih bersih, bahkan lebih putih dari susu. Namun, warna tersebut berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan sangat putih melebihi susu, kemudian kesalahan-kesalahan keturunan Adam membuatnya hitam. Dalam buku Tanya dan Jawab Bersama Nabi, kitab Islam yang disusun oleh Lingkar Kalam, disebutkan bahwa dahulu Hajar Aswad bersinar sangat terang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus cahayanya. Menurut riwayat dari Abdullah bin Amr, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya rukun, Hajar Aswad, dan makom Ibrahim adalah dua buah jenis yakut dari jenis yakut yang berada di surga. Allah menghapus sinar keduanya. Kalau tidak dihapus cahayanya tentulah keduanya akan menyinari antara timur dan barat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kitab Syaraf Al-Mustafa disebutkan bahwa Hajar Aswad digambarkan turun ke bumi seperti bintang, disertai dengan tenda yakut merah yang berisi 3 lampu emas. Cahaya Hajar Aswad bersinar terang, dan tempat di mana cahayanya hilang menjadi batas tanah haram. Sunnah mencium Hajar Aswad. Dalam buku Ma'adza Yuhibbu an-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ma'adza Yukrihu, karya Adnan Tarsyah dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai orang-orang yang meremehkan Hajar Aswad dan tidak memberikan salam saat melakukan tawaf. Oleh karena itu, beliau menyarankan umatnya untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah kebaikan pada Hajar Aswad ini, karena ia akan memberi syafaat pada hari kiamat. Ia memiliki lidah dan 2 bibir, dan akan menjadi saksi bagi orang yang mengusapnya dengan tangannya." Mengutip Fadlu Hajar Aswad wa Makom Ibrahim karya Said Muhammad Bakdas, umat Islam diperbolehkan berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad asalkan tidak melukai atau terluka oleh orang lain. Jika tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, umat muslim cukup membaca takbir dan tahlil, lalu melanjutkan tawafnya. Sebagaimana riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang kuat, maka janganlah berdesak-desakan ketika hendak menuju Hajar Aswad sehingga engkau melukai orang yang lemah. Jika kau melihat situasinya sepi, usaplah Hajar Aswad. Jika tidak, menghadaplah ke arahnya dan bacalah tahlil dan takbir." Hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menyukai berdesak-desakan saat mencium Hajar Aswad, sehingga beliau pernah hanya memberi salam dari kejauhan di sudut Hajar Aswad. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat haji wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah dari atas untanya. Beliau memberi salam ke sudut Hajar Aswad karena beliau tidak suka didesak-desak orang. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.